Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita masuk ke materi bab 4, yaitu tentang program linier. Yang akan saya terangkan di video kali ini itu adalah bagaimana cara menggambar sistem pertidaksamaan linier dua variabel. Jadi nanti kalian bisa lihat materinya di buku Moodle-nya, itu tentang apa pengertian program linier, kemudian bagaimana cara menggambarnya. Tapi tidak selengkap seperti apa yang akan saya sampaikan hari ini. Yang pertama adalah himpunan penyelesaian sistem pertidaksamaan linier dua variabel. Kalian harus tahu bentuk-bentuk pertidaksamaan linier dua variabel. Saya hanya mengingatkan kembali materi dulu di SMP-nya bahwa pertidaksamaan linier itu berarti dia menggunakan tanda kurang dari sama dengan, lebih dari sama dengan. Kalau dua variabel dia melibatkan X dan Y, berarti bentuknya bisa AX plus BY kurang dari C, AX plus BY kurang dari sama dengan C, AX plus BY lebih besar dari C, AX plus BY lebih besar sama dengan C, di mana AX plus BY-nya itu tidak boleh sama dengan 0. Dengan A, B, C-nya juga elemen real, dan A, B-nya tidak boleh juga sama dengan 0. Nah, bagaimana cara menggambar sistem pertidaksamaan linier dua variabel? Saya terangkan satu-satu bagaimana cara menggambarnya dari cara menggambar pertidaksamaan linier termudah terlebih dahulu. Jadi ini adalah cara menggambar, konsep cara menggambarnya terlebih dahulu. Jadi kalian harus pahami satu persatu, karena di sini yang saya sampaikan adalah beberapa contoh variatif sekali, variasi sekali contohnya. Jadi ini bisa dilihat, ini X lebih kurang dari sama dengan 0, ini X lebih dari sama dengan 0, dan seterusnya nanti sampai ke belakang. Oke, bagaimana kita menggambar dari awal mulanya itu adalah X-nya kurang dari sama dengan 0. Oke, ketika kalian melihat ini X kurang dari sama dengan 0, ketika di diagram Kartesius seperti ini X, ini Y, kemudian ketika X-nya kurang dari, maka X semakin kurang dari, dia akan semakin ke kiri atau ke kanan. Iya, X semakin kecil atau semakin kurang dari, dia semakin akan geser ke kiri, karena 0, 1, 2 semakin besar, maka 0, min 1, min 2 semakin ke kiri. Maka yang kita arsir adalah Y-nya. Nah, begini bentuknya untuk gambar sistem pertidaksamaan untuk I kurang dari sama dengan 0. Jadi yang diarsir adalah Y-nya, arsirannya menuju ke kiri, karena semakin ke kiri nilai X-nya akan semakin kecil atau semakin berkurang. Oke, untuk satu contoh ini bisa dipahami ya. Sekarang ke contoh 2. Gambar kedua yaitu X lebih besar sama dengan 0. Oke, lebih besar. Ini X, ini Y, maka X bernilai semakin membesar atau semakin banyak nilainya, berarti dia akan menuju semakin ke kanan posisinya. Tetap yang diarsir adalah Y-nya, ke kanan. Jadi intinya ketika yang ditanya di sini adalah X cara menggambarnya, maka yang diarsir adalah Y-nya. Ketika kurang dari, arsirannya ke kiri. Ketika lebih dari, arsirannya berarti Y-nya ke kanan, karena semakin ke kanan akan semakin besar nilai X-nya. Nah, bagaimana untuk Y kurang dari sama dengan 0? Oke, kita konsentrasi ini X, ini Y. Maka ketika nilai Y itu kurang dari, berarti Y semakin kemana? Y akan semakin ke bawah, karena ini 0, ke atas akan 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya. Ke bawah akan min 1, min 2, dan seterusnya. Maka Y kurang dari sama dengan 0 itu adalah arsirannya, yang diarsir adalah sumbu X dengan arsiran ke bawah. Jadi yang kita arsir adalah sumbu X-nya menuju ke bawah. Jadi kebalikan dari tadi variabel X-nya. Terus bagaimana kalau Y-nya lebih besar sama dengan 0? Ketika Y-nya lebih besar sama dengan 0, kalian bisa mengira-ngira bahwa Y-nya semakin besar akan semakin ke atas. Maka kita arsir X-nya, arsirannya ke atas. Oke, 4 pokok ini
Bisa kalian pahami ya, untuk Y, X kurang dari sama dengan 0, X lebih besar sama dengan 0, berarti yang diarsir Y-nya, untuk Y-nya kurang dari 0 dengan Y lebih besar dari 0, yang diarsir X-nya. Tinggal dia ke bawah atau ke atas. Yang ini ke kiri atau ke kanan. Oke, sekarang variasinya berbeda lagi. Bagaimana kalau kalian disuruh menggambar X lebih besar sama dengan 2. Jadi ini berlaku untuk X-nya juga kurang dari 2 dan seterusnya angkanya, tergantung dari soalnya. Maka bagaimana cara menggambarnya? Jadi konsepnya, kalian taruh titik X-nya. Ketika 2 ini posisinya dia di X, karena positif otomatis dia di sebelah kanan. Kita perkirakan saja ini 0, 1, 2, posisinya ada di sini, ini 2. Maka kita ambil garis. Nah, dari di titik 2 ini kita ambil garis yang sejajar sumbu Y. Nah, karena ini lebih besar, X-nya lebih besar, maka X lebih besar akan semakin ke kanan. Maka dari garis ini kita arsir ke kanan. Oke, sekali lagi, X-nya 2 sama dengan 2 ini, 2-nya kita taruh di sumbu X. Karena 2-nya positif, maka dia posisi di sebelah kanan. 2, ambil garis sejajar sumbu Y. Jadi terserah ya, mau garisnya lebih panjang gini juga boleh, bebas. Kemudian karena ini lebih besar, maka dia arsirannya ke kanan. Seperti tadi konsepnya, karena semakin ke kanan, X-nya akan semakin besar. Bagaimana ini berlaku juga untuk X kurang dari. Sama, misalnya kurang dari sama dengan 2, berarti dia arsirannya ke kiri. Sama. Kalau X-nya kurang dari min 2, berarti dia garisnya di sini. Min 1, min 2, ambil garis, tinggal dia lebih besar atau lebih kecil, nanti arsirannya bisa ke kanan atau ke kiri. Bagaimana kalau Y? Y kurang dari min 3. Ingat, kok kurang dari, tidak ada sama dengannya. Tuh, kita terapkan bagaimana cara menggambarnya ketika tidak ada sama dengannya. Kita taruh dulu titiknya. Y berarti sama dengan min 3. Oke, min 3 berarti posisinya di mana? Y, lihat sumbu Y. Min 3 berarti ke bawah. Min 1, min 2, min 3. Oke, min 3 di sini. Ambil garis sejajar sumbu X. Kalian bisa bedakan dengan ini. Ketika X di sini sejajarkan Y. Ketika Y sama dengan min 3, sejajarkan X. Ketika ini tidak ada sama dengannya, maka garisnya tidak seperti ini, tapi garisnya putus-putus karena dia min 3-nya tidak ikut karena tidak ada sama dengannya. Maka garisnya yang membedakan yang di atas dengan yang ini adalah garisnya putus-putus. Oke, sampai di sini bisa dipahami. Kalian bedakan antara 2 ini dan 4 konsep gambar yang di awal tadi. Ya, ini konsep dasarnya sekali untuk kita nanti bisa membuat gambar sistem pertidaksamaan linear 2 variabel, kan ini masih 1 variabel. Oke, kita lanjut masuk ke, nah bagaimana ketika tipe soalnya juga seperti ini. Ini berbeda lagi tipe, saya hanya mencontohkan satu, nanti ini bisa divariasi lagi ketika soalnya di sini adalah Y. Misal di sini adalah min 3 kurang dari sama dengan X kurang dari 2, ingat di sini. Ini kalau cara membaca manual ya, tapi kalau membaca bahasa Indonesianya ini paling gampang dibaca X-nya dari min 3 sampai dengan 2. X-nya dari min 3 sampai dengan 2. Berarti ini min 3-nya ikut karena di sini pakai tanda sama dengan, yang ini 2-nya tidak ikut karena tidak pakai sama dengan. Pakai konsep yang tadi ya, ketika sama dengan nanti seperti apa, yang tidak sama dengan pakainya seperti apa. Kita taruh titiknya. Karena ini X berarti kita taruh min 3-nya, kita lihat sumbu X ini di sebelah sini, berarti ketika min 3 berarti dia ke kiri. Min 1, min 2, min 3. Di sini posisinya ambil garis sejajar Y. Ketika X selalu sejajarkan Y. 2 di sini positif berarti ke kanan. 1, 2, sejajarkan juga, ambil garis sejajarkan dengan sumbu Y, tapi ini putus-putus. Kenapa? Karena ini tidak ada sama dengannya. Ini tidak putus-putus, lurus begitu saja karena ini ada sama dengannya, bedakan ya. Nah, terus mana daerahnya? Ketika tadi kita baca bahwa X-nya adalah dari min 3 sampai dengan 2. Berarti daerahnya dari X-nya min 3 sampai dengan 2. Maka ini daerahnya. Yang saya arsir ini semua daerahnya di rentang yang ini. Oke, sampai sini bisa dipahami. Jadi kalian nanti berarti bisa dipahami bahwa ketika soalnya ini bukan X tapi di sini Y, maka kalian ambil titik dulu, taruh titiknya di Y, terus garisnya sejajarkan X.
Nah, tinggal nanti kalian arsir yang di tengahnya. Jadi kalian bisa baca I-nya dari min 3 sampai dengan 2. Begitu juga kalau soalnya Y, berarti Y-nya dari min 3 sampai dengan 2 dan seterusnya. Bisa dipahami ya untuk contoh soal yang bentuknya seperti ini. Oke, bagaimana kita sekarang masuk cara menggambar untuk menentukan himpunan penyelesaian pertidaksamaan dari ini. Nah, yang satu dulu nih. Oke, yang satu berarti pertidaksamaan linearnya 2x plus y kurang dari sama dengan 4. Nah, gimana cara menggambar yang sudah pertidaksamaan linear yang sudah dua variabel seperti ini? Maka kita pakai alat bantu titik. Karena kalau kita akan membutuhkan gambar, maka gambar itu harus punya titik. Maka pertidaksamaan ini kita cari titiknya terlebih dahulu. Masih ingat cara mencari titik? Kita abaikan pertidaksamaan ini. Kita anggap ini sama dengan 4 gitu. Maka cara mencari titiknya masih ingat atau tidak? Kita pakai alat bantu cara seperti ini. Atau misalkan kalian pakai alat bantu kalau di SMP itu titik potong terhadap sumbu I, Y-nya yang sama dengan 0, 0-nya dimasukkan dan seterusnya gitu ya. Masih ingat? Kalau enggak kita pakai cara yang praktisnya seperti ini aja. Jika I-nya itu kita misalkan 0, ini selalu dimisalkan dengan 0. I-nya kita hitung 0, maka I-nya kita ganti di sini 0. Ini I-nya kita masukkan 0, misal I-nya sama dengan 0, maka I-nya di sini kita hitung. Ini kita anggap sama dengannya. Berarti masukkan di sini 0, 2 kali 0, 2, tambah Y sama dengan 4. Berarti Y sama dengan 4. Y-nya kita taruh di bawahnya. Y-nya berarti 4. Oke, tadi sudah memisalkan I-nya sama dengan 0, sekarang gantian Y-nya yang kita misalkan 0, kita taruh di sini 0-nya. Jangan di atas, kalau atas miliknya X semuanya. Y-nya sama dengan 0, kita hitung di atasnya. Kita ganti Y-nya 0. Y ini 0, berarti tinggal 2X sama dengan 4. Berarti X sama dengan berapa? 4 dibagi 2 sama dengan 2. Nah, kita dapat titiknya. Terus bagaimana cara membaca titiknya? Cara membacanya kita tulis dulu di sini. Berarti titik itu kan I, Y. I-nya 0, Y-nya 4. Yang satunya lagi I-nya 2. Y-nya 0, berarti 0,4 dengan 2,0. Sekarang kita baca, atau kita cara gampangnya untuk menaruh di gambar begini saja. I-nya 2, oke 2-nya positif, berarti I yang ke sini ke kanan, karena dia 2 berarti positif, saya ambil di sini perkiraan saja. Nah, ini 2, titiknya di sini. Kemudian Y-nya di sini 4, berarti yang 4 positif, Y-nya kemana? Ke atas. Kita misalkan misalnya 2 rentangnya segini, berarti 4 lebih besar rentangnya. Terus kita ambil garis. Kita tarik garis antara 4 dengan 2 ini. Nah, kita tarik garis seperti ini. Baru kita taruh arsirannya. Kita harus tahu daerah mana yang diarsir. Maka kita lihat tanda ini. Ini tanda kurang dari sama dengan. Kalau kurang dari sama dengan, berarti tandanya kemana? Ke bawah atau ke kiri. Jadi setiap tanda kurang dari itu adalah bisa arsirannya ke kiri. Semakin ke kiri semakin kecil. Berarti semakin kalau kurang dari berarti tandanya ke bawah atau ke kiri. Kalau lebih dari berarti ke atas atau ke kanan. Nanti yang buat catatannya. Terus bagaimana kalau ini soal terakhirnya ini? Kalau misalkan ini dari satu soal tapi ada 4 pertidaksamaan dijadikan satu. Jadi nanti akan dijadikan satu gambar. Nah, arsiran daerah mana nanti yang paling banyak terkena arsiran, berarti itu adalah daerah himpunan penyelesaiannya. Berarti gimana cara kita menyelesaikannya? Satu-satu kita di sini. Ini pertidaksamaan 1, saya tulis 1 di sini, X plus 2Y kurang dari sama dengan 10. Yang keduanya X plus Y lebih dari sama dengan 7. Kita selalu cari titiknya. Oke, cari titiknya seperti tadi. Kita misalkan I-nya 0, kita masukkan I-nya 0 berarti 2Y sama dengan 10. Y-nya sama dengan 10 bagi 2 berarti 5. Kemudian kita misalkan Y-nya yang 0, ini 2 kali 0, 0 berarti X sama dengan 10. Kita taruh di sini. Berarti ini nanti titiknya sudah dapat 2 titik. Terus yang satu lagi X plus Y lebih dari sama dengan 7. Berarti ketika X-nya kita misalkan 0, ini 0 berarti Y-nya sama dengan 7. Ketika Y-nya yang 0, ini 0, X-nya sama dengan 7. Kita dapat 4 titik. Bagaimana cara menaruh titiknya? Gampangnya seperti ini aja. Ini X, kita taruh X-nya, di sini ada X-nya 10 dengan X-nya 7. Otomatis 7 dulu, baru 10 yang bagian sebelah sini.
Kemudian Y-nya di sini ada 5 dengan 7. Berarti kan 5 di sini saya naruhnya dengan 7. Nah, kita pasangkan semuanya. Kita sudah taruh titiknya, kita pasangkan bahwa pasangannya 10 tadi dengan 5. 10-nya miliknya X, jangan ketuker. 10-nya tadi miliknya X, berarti kita tarik garis. Ini garis. Nah, kemudian kita taruh arsirannya dulu. Enggak, ini garis 1, saya tandai ini garis 1. Karena dia kurang dari berarti arsirannya ke bawah atau ke kiri. Nah, kemudian sisa garisnya berarti tadi 7 dengan 7 ini. 7 dengan 7 ini adalah garis kedua. Nah, karena ini lebih besar, maka di arsirannya kemana? Ke atas atau ke kanan. Nah, oke, sampai di sini sekarang kita lihat daerahnya yang paling banyak terkena arsiran yang mana. Apakah ini? Kalau ini berarti dia hanya dapat arsiran yang pertama. Yang ini tidak dapat, berarti bukan daerahnya, bukan yang ini. Apakah yang ini? Ini tidak, jelas karena kosong ya. Yang ini dia hanya dapat arsiran yang nomor 2. Yang pertama tidak, berarti bukan yang ini. Yang ini dia hanya dapat arsiran yang posisi kedua, yang ini berarti juga tidak. Nah, masih ada satu lagi, yaitu X lebih besar sama dengan 0. Tadi gimana kalau X lebih besar dari 0? Kita ingat lagi bahwa X lebih besar dari 0 itu berarti arsirannya ke kanan. Jadi kita arsirinya ke kanan. Sebetulnya ini harusnya diarsir semuanya, nggak masalah ya. Kalian nanti bisa arsir semuanya dari yang 1, 2, terus yang ini dengan yang ini. Kalau Y lebih besar dari 0 berarti yang diarsir X-nya ke atas. Nah, sekarang dari ini kira-kira yang keempatnya yang daerah yang terkena arsiran empat-empatnya dari yang ini X lebih besar sama Y lebih besar, kira-kira di bagian mana? Tadi ini sudah disilang ya, sudah tidak ya. Yang ini kira-kira gimana? Kalau yang ini berarti dia tidak dapat arsiran yang X yang berarti Y lebih besar dari 0. Ini berarti tidak. Berarti yang satu-satunya yang empat-empatnya terkena arsiran yang mana? Yang ini. Nah, kalian nanti bisa dibayangkan sendiri. Atau kalian nanti bisa oret-oretan lagi di catatan kalian ya. Nah, daerah kecil ini adalah daerah himpunan penyelesaiannya. Jadi daerah himpunan penyelesaian itu adalah daerah yang semuanya terkena arsiran dari semua pertidaksamaan soalnya. Jadi kalian bisa identifikasi, kalian ambil garisnya dulu, kalian arsir semuanya sambil identifikasi yang tidak terkena arsiran yang mana kalian silang, kemudian yang keempat-empatnya nanti akan kelihatan. Itu daerahnya. Untuk materi kita kali ini adalah menggambar himpunan penyelesaian pertidaksamaan linear 2 variabel. Itu sudah saya terangkan. Silahkan kalian catat di buku materi agar lebih mudah lagi untuk dipelajari dan bisa dibuka lagi di materi Moodle-nya, tapi lebih lengkap itu adalah dari penjelasan saya di YouTube ini. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.